Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminuddin. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang Perang Padri. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penjelasan Perang Padri, latar belakang, penyebab, kronologi, dan dampak. Perang Padri adalah perang yang terjadi dari tahun 1803 sampai 1837 di Sumatera Barat, Indonesia, antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum Padri adalah umat muslim yang ingin menerapkan syariat Islam di negeri Minangkabau di Sumatera Barat. Sedangkan kaum adat mencangkup para bangsawan dan ketua-ketua adat di sana. Latar belakang Perang Padri. Perang Padri pada mulanya disebabkan adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Pertentangan terjadi karena kaum Padri atau kelompok ulama ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masyarakat kaum adat. Penyebab Perang Padri. Pada awalnya, penyebab terjadinya Perang Padri adalah karena adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dan kaum adat. Sebab kaum Padri atau kelompok ulama ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk terjadi pada masyarakat kaum adat. Kronologi Perang Padri. Kronologi Perang Padri setelah kaum Padri melakukan berbagai cara untuk mengajak masyarakat adat meninggalkan perbuatan maksiat dan mengikuti syariat Islam. Meletuslah perang pada tahun 1803. Puncak perang saudara ini terjadi pada tahun 1815, di mana kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung sehingga pecah peperangan di Kota Tengah. Singkat cerita, pada tanggal 14 Agustus 1822 dalam pertempuran di Baso, yang membuat pemimpin pasukan Belanda yaitu Kapten Govinit menderita luka berat kemudian meninggal dunia pada 5 September 1822. Pada bulan September 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Ranca. Pada 13 April 1823, setelah mendapat tambahan pasukan, maka Letnan Kolonel Raff mencoba kembali menyerang Lintau. Namun kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga pada tanggal 16 April 1823, Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar. Pada 15 November 1825, disepakati perjanjian masang, yaitu periode gencatan senjata yang disepakati antara pasukan Belanda dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Selama periode gencatan senjata inilah Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan merangkul kembali kaum adat. Peperangan berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu, Rokan Hulu, yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 28 Desember 1838. Perang Padri pun dianggap selesai dengan kemenangan jatuh ke pihak kolonial Belanda. Sementara Tuanku Tambusai bersama sisa-sisa pengikut terpaksa pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kerajaan Pagaruyung akhirnya menjadi bagian Pax Nederlandica di bawah kendali Hindia Belanda. Biografi tokoh Perang Padri. Yang pertama ada Tuanku Imam Bonjol. Kelahiran 1772 di Kecamatan Bonjol. Meninggal tanggal 6 November 1864 di Kecamatan Pinelang. Tempat pemakaman Jalan Pinelang Kali, Desa Lota, Kecamatan Pinelang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Yang kedua ada Tuanku Tambusai. Kelahiran pada tanggal 5 November 1784 di Kabupaten Rokan Hulu. Meninggal
pada tanggal 12 November 1882 di Negeri Sembilan, Malaysia. Tempat pemakaman: Makam Tuanku Tambusai, Seremban, Malaysia. Dampak Perang Padri. Perang Padri yang berlangsung selama sekitar 20 tahun pertama perang itu praktis memakan korban dari sesama kaum Padri dan kaum adat, yaitu orang Minangkabau dan Batak Mandaling. Dampak yang langsung dirasakan setelah Perang Padri adalah jatuhnya Kerajaan Pagaruyung atau wilayah Sumatera Barat ke tangan kolonial Belanda. Selain itu, Tuanku Imam Bonjol yang tak sudi untuk menyerah kepada Belanda harus ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Dalam pengasingan tersebut, Tuanku Imam Bonjol sempat dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lotak, Minahasa, dekat Manado, dan meninggal dunia pada tanggal 8 November 1867. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.